Tengok saja misalnya, jika Muldoko yang menang, apa yang terjadi? Maka arah politik Partai Demokrat pasti berubah. Tidak lagi berseberangan dengan pemerintah. Dia akan pro kepada pemerintah. Ya itu yang diharapkan Presiden Jokowi. Jangan-jangan begitu. Tapi sekali lagi, hati-hati bermain dengan kekuasaan. Menggunakan kekuasaan. Kekuasaan itu amanah. Ketika dilakukan secara berlebihan, apalagi kalau itu mengandung abuse of power, publik akan menentang dan akan melawan bersama-sama kami di Partai Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya ada tamu yang luar biasa. Beliau hari ini sangat sibuk karena gonjang-ganjing Partai Mercy. Mercy itu bagaimana begini? Gara-gara ada KLB, Kongres luar biasa, dan beliau pasti sibuk. Beliau adalah Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bang Andi Malarangeng. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bung Ini Refli. mohon maaf ini presenter amatiran. Tapi luar biasa. Jadi kita konsepnya apa adanya ya. Tapi begini, Bang, saya mau tanya ya. Pasti Abang sibuk kan ya sekarang ini kan? Nah, di RH Channel ini dan juga nanti di Cyber TV. Jadi ini akan tayang di RH Channel, Luar biasa. dan Luar biasa. Cyber TV. Saya nggak mau mengulangi yang kemarin-kemarin, karena saya udah lihat Abang di mana-mana kan, di TV1 macam-macam, lalu di Karni India's Club. Saya bicara apa yang Abang lakukan setelah adanya hasil KLB. Apa yang Abang lakukan, Demokrat lakukan, SBY lakukan, AHY lakukan, yang RH Channel atau pemirsa belum tahu? Tentu saja yang kita lakukan adalah konsolidasi ke dalam. Terus melakukan konsolidasi, karena bagaimanapun justru sekarang ini teman-teman kader-kader Demokrat di seluruh daerah, DPD, DPC, kader-kader semuanya menjadi lebih solid karena mendapatkan tantangan dari luar. Bagi kami semua kader-kader Demokrat, ini adalah pihak eksternal yang merupakan bagian dari elemen kekuasaan, kemudian mencoba mengambil alih. Saya bilang ini namanya bukan mencoba, sudah mengambil alih kan? Begal politik. Oh, begal politik. Nah, tentu saja kita melakukan konsolidasi, karena pasti mereka akan melakukan usaha-usaha yang segala macam. Mereka kan waktu bikin KLB itu kan KLB abal-abal, pesertanya nggak jelas, jelas bukan pemilik suara. Tapi kan mereka pasti berusaha untuk merayu-rayu lagi DPD, DPC dengan iming-iming kekuasaan, kedudukan dan segala macam untuk bergabung dengan mereka. Itu satu. Yang kedua tentu saja kita konsolidasinya dalam bentuk apa? Konsolidasi tadi kita rapat, Commander's Call, AHY sebagai ketua umum melakukan, kan sekarang ini kita bisa Zoom ya, dengan seluruh DPD, DPC. Supaya kita tahu siapa yang bersama kita. Seluruh 34 DPD 34 DPD dan juga 514 kabupaten kota. DPC ya. DPC kabupaten kota. Supaya mereka juga mau lihat juga kan, pemimpinnya tegar apa tidak, pemimpinnya semangat apa tidak, melawan apa tidak, kan begitu. AHY sebagai ketua umum memperlihatkan kita lawan yang begini ini, tidak bisa kita biarkan ini marwah partai, ini kedaulatan partai. Nah, itu satu, konsolidasi ke dalam. Yang kedua, kita mengantisipasi skenario mereka yang sudah kita pikirkan sejak dulu. Apa skenarionya? Skenarionya mereka bikin KLB abal-abal. Lalu sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Nggak peduli siapa yang hadir, nggak peduli apakah itu sesuai dengan ADRT, lalu mereka akan bawa ke Kumham. Nah, karena mereka kemudian akan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Minta supaya pengurus baru mereka disahkan, lalu kemudian ADRT baru yang dia bikin di KLB itu disahkan. Nah, pada titik inilah tentu saja kita pertama mengharapkan tentu saja dan
Ini ketika mengharapkan nadanya langsung mengecil. Mengharapkan maksudnya begini nih. Kalau secara hukum, itu jelas lah bahwa mana asli, mana abal-abal, mana emas, mana loyang. Mereka kalau Kumham jernih melihat kan mereka Kumham nanti akan melakukan verifikasi terhadap paling gampang begini. Daftar hadir di Kongres itu. Lalu kemudian daftar pengurus, ketua-ketua DPD, ketua-ketua DPC, dan kan di KLB itu kan untuk melakukan KLB harus ada syaratnya 2/3 DPD 2/3 separuh dari DPC dan izin suaranya itu digunakan oleh ketua-ketua DPD atau ketua-ketua DPC. Itu eksplisit ketua karena di situ disebut pimpinan untuk DPD untuk AD-nya anggaran mengatakan diusulkan oleh DPD. Di ART pasal 94 dikatakan hak suara untuk DPD adalah ketua DPD, hak suara untuk DPC ketua DPC. Kan begitu. Jadi jelas itu. Tinggal dibandingkan aja daftarnya kan. Berapa dari 34 ketua DPD yang hadir di situ? Kan begitu. Dan itu kumulatif. Oh iya, jadi jumlahnya misalnya maksudnya kumulatif ya. Syarat-syarat itu DPD. Oh iya, kumulatif dong. Kan? Ada syarat-syarat yang ada di ADRT itu adalah pertama, untuk melakukan KLB bisa dilakukan kalau ada permintaan dari Majelis Tinggi Partai. Permintaan dari Majelis Tinggi Partai. Dan itu tidak ada pasti. Tidak ada. Atau 2/3 dari DPD dan kemudian 2/3 dari DPD. 2/3 dari DPD. Boleh. Separuh dari DPC. Kemudian diselenggarakan oleh DPP atas izin ketua majelis. Atas izin atas persetujuan dari ketua majelis tinggi. Kalau ketua majelis tinggi tidak persetujuan, berarti tidak bisa. Ya, tidak bisa dong. Walaupun 100% DPD sama 100% DPC misalnya. Iya, tapi yang jelas nyatanya sekarang ini satu pun ketua DPD tidak. Artinya saya ingin bicara tentang aspek hukumnya. Jadi aspek hukumnya itu kan 3 itu kumulatif. Persetujuan ketua majelis tinggi, ketua. Lalu 2/3 DPD dan setengah dari DPC. Itu 3 itu all together. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Lalu kemudian dilaksanakan oleh DPP Partai Demokrat. Jadi harus DPP yang melaksanakan. Harus DPP. Ternyata tersurat. Tidak boleh Johnny Allen. Tidak bisa. Nanti Johnny Allen kita nanya nggak ya, Bang John? Tidak bisa. Kan harus gitu. Yang menggunakan syarat-syarat yang ada di ADART yang sekarang ini kita bicara sekarang yang sah. Yang di Kumham. Yang tercatat dalam lembar negara di Kumham. Kan begitu. Bukan ADRT yang baru dia bikin. Jadi ini kan kita sudah bikin ADRT baru. Tidak bisa. Karena ADRT itu dibikin di Kongres. Atau Kongres luar biasa. Belum disahkan. Nah, kita harapkan bahwa teman-teman di Kumham itu integritasnya masih terjaga. Ini bukan teman-teman di Kumham ini. Ini Menkumham. Kalau teman-teman kan mengikuti Menkumham saja. Kumham itu sebagai lembaga. Kementerian Hukum dan HAM itu kan lembaga. Menkumham tergantung dari Presiden Jokowi kan? Itulah. Ada sisi hukum, ada sisi politiknya. Yang sisi politiknya kita tidak bisa kontrol. Kalau sisi hukum jelas. Sisi politiknya tidak. Tapi tentu saja misalnya, kalau dipakai sisi hukum jelas. Harus ditolak mereka. Kalau jelas itu abal-abal. Nah, cuma kalau sisi politiknya kan kita tidak tahu, kita tidak bisa kontrol. Sisi politik kita set aside dulu, sampingkan dulu. Sebelum kita akan bicarakan berikutnya. Tapi begini, kalau pengalaman saya ya, sisi Kumham akan bilang begini, pendaftaran Anda kami terima, tapi akan kami verifikasi. Betul. Nanti ujung-ujungnya dia bilang, selesaikan dulu konflik internal kalian. Kami tidak akan melakukan pergerakan apa-apa. Kalau itu nggak ada masalah dalam arti begini. Selama kepemimpinan yang sekarang ini terdaftar, kepengurusannya adalah Ketum AHY dan ADRT yang dibuat di Kongres kelima 2020. Selama ini tidak diubah-berubah, ya sudah. Nah, mereka adalah gerombolan-gerombolan liar. That's the point. Tapi persoalannya, bagaimana tiba-tiba Kumham bilang, karena ada konflik di antara dua kubu ini, kami freeze dulu. Tidak bisa dong. Kami alasan freezing apa? Alasan biar diselesaikan dulu. Nggak bisa. Kan itu sudah ada suratnya. Kita kan ketika mendaftarkan dan yang disahkan, kemudian dapat surat dari Kumham telah
mengesahkan ini, dan juga ADRT menyatakan ini ADRT yang sudah dilakukan perubahan pada Kongres kelima disahkan, dan menyatakan Kumham sendiri menyatakan bahwa ADRT 2015 yang lalu, karena Kongres 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, kalau ini mau dicabut kan dicabut dengan keputusan dong. Ya. Kalau kalau secara hukum begitu, selama ini tidak diganggu gugat kan tidak ada masalah. Mereka adalah sekelompok gerombolan yang mengklaim tentang KLB yang abal-abal dan ketumnya yang abal-abal juga. Jadi skenario freezing ditolak, walaupun bukan tidak mungkin ya. Jadi freezing itu. Kalau secara hukum tidak mungkin, dia harus bikin keputusan baru dong. Iya, keputusan baru untuk nge-freeze. Tidak bisa. Alasannya apa? Alasannya karena sudah ada konflik. Tidak bisa, dia harus mengakui atau tidak mengakui. Ini ranahnya begitu, tidak ada pakai freezing. Jadi ini either or. Waktu Abu Rizal Bakri sama Agung Laksono, dua-duanya belum diterima itu. Nah, dua-duanya ini kan sudah diterima di satu ini. Perbedaannya di situ. Saya berupaya seperti devil advocate, ya kan? Mengerti. Tetapi ada satu soal lagi. Tiba-tiba kubu Muldoko akan menggugat Kumham. Ya kan? Bisa. Dia akan menggugat SK yang sudah dikeluarkan atau tindakan Kumham yang tidak mengeluarkan SK baru. Silakan. Itu selama PT UN, ya kan? Bisa saja. Ya. Selama proses itu tetap yang berlaku sebagaimana yang ada sekarang. Tapi persoalannya, Bang Andi, kita tahulah, ya. Ini saya orang hukum. Hukum dan kekuasaan berkelindahan. Nah, kalau masuk urusan politik, kalau sudah sampai ini belum politik, tapi hukum yang berpolitik, ya kan? Karena kan urusannya kan ke Petun nih. PT UN. Nah, kalau kita urusan Petun, ya kita harus belajar dari sejarah kan. Konflik antara Golkar dan Golkar, ini Golkar dan abal-abal ya, Demokrat dan abal, Golkar dan Golkar, antara Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono. Walaupun Abu Rizal Bakri menang, tapi karena tidak di-endorse oleh pemerintah, akhirnya kekuasaan tidak jatuh ke tangannya. Jan Farid menang, walaupun Jan Farid menang, tapi akhirnya Romah Hurmuzi yang tetap menjadi ketua. Nah, ini kan ada semacam campur tangan. Bagi saya, kalau berbicara soal hukumnya jernih melihat ini kan yang dilakukan KLB. Dia yang mendaftarkan. Ketika dia mendaftarkan, maka kemudian Kumham melakukan verifikasi. Verifikasi itu dulu dong dilakukan. Benar nggak dia sesuai ADRT? Pelaksanaannya Kumham kan tinggal bisikin, tolong dong digugat kami. Kalau sudah bermain politik, bagi saya itu sudah masuk ke ranah politik. Kalau kita bicara ranah politik kalau begitu. Seyakin apa ya AHY dan tentu Bang Andi dan teman-teman untuk mempertahankan kepengurusan Partai Demokrat di bawah pimpinan AHY dan Ketua Majelis Tingginya SBY. Kalau secara politik mau dilakukan, artinya mereka ini lepas lagi dari soal hukum, karena Menteri Hukum dan HAM juga adalah pejabat politik di bawah Presiden. Presiden itu KSP-nya Muldoko. Menteri Hukum dan HAM juga kader partai politik. Kader partai politik. Yang dulu juga mensukseskan kepengurusan P3 dan Golkar. Maka upaya kita adalah memperlihatkan kepada publik. Ini loh kenyataannya. Ini loh kalau secara hukum, menurut ADRT, bagi kita ini sudah, kalau itu mau dilakukan, misalnya tiba-tiba Kumham mengesahkan hasil KLB abal-abal itu, itu blatant abuse of power. Kalau itu dilakukan. Kan abuse of power itu dalam era pemerintahan yang agak sedikit mulai otoriter biasa aja kan? Cuma kan kita saya nggak nyebut pemerintahannya loh, masih dalam era pemerintahan kita ini sekarang sudah masuk dalam era reformasi. Dalam era reformasi, ekspektasi kita adalah pemerintahan manapun itu melakukannya secara demokratis tentunya. Dalam konteks demokratis ini ada yang namanya kedaulatan partai politik. Yang kedaulatan partai politik ini tidak bisa diganggu gugat oleh kekuasaan. Jadi sekali lagi, ini bukan urusan internal partai politik,
Partai Demokrat semata, kan begitu kan kata Mensesnek. Wah ini urusan internal Partai Demokrat. Tidak ada pihak eksternal. Bilang urusan internal. Bagaimana lalu KSP Muldoko itu apa? Eksternal dong, bukan kader Demokrat. Tiba-tiba jadi ketua umum, dia berada dalam lingkaran kekuasaan. Mahfud bilang katanya ini urusan internal, tapi yang di KLB itu bukan KLB, temu kader katanya. Itulah. Karena belum ada pendaftaran ke pemerintah. Ya, begitu ada pendaftaran pemerintah lain persoalan. Jadi kalau itu dilakukan, kita perlihatkan kepada publik yang begini nikah, yang apa namanya ekspektasi kita atau harapan kita tentang demokrasi, lalu tiba-tiba bisa saja begitu saja ada elemen kekuasaan yang dalam lingkaran paling dalam dari lingkaran kepresidenan tiba-tiba melakukan begal politik terhadap partai orang lain yang kebetulan berseberangan dengan pemerintah sekarang ini, kekuasaan yang berkuasa. Jadi tengok saja misalnya jika Muldoko yang menang, apa yang terjadi, maka arah politik Partai Demokrat pasti berubah. Tidak lagi berseberangan dengan pemerintah. Dia akan pro kepada pemerintah. Ya itu yang diharapkan Presiden Jokowi. Jangan begitu. Ya, kan? Ini kita sudah mengerti skenario itu. Karena Nasdem sudah mulai nyimpang-nyimpang nih katanya. Sedikit, ya kan? Udah mau pakai konvensi-konvensi segala kan. Nah skenario itu tentu kita mengerti. Tetapi dan kita akan antisipasi. Dan kita akan melakukan perlawanan. Yang begini tidak bisa dibiarkan. Tapi kan perlawanan itu kan hanya perlawanan on the table, di meja hukum kan? Gitu. Tentu saja. Kan kalau mereka disahkan, maka pasti kita yang melakukan gugatan di PT UN. Itu jelas itu. Kalau kami mereka pun siap untuk melakukan mereka itu. Yang menggugat. Worst come to worst, kita akan melakukan gugatan itu. Nah, jadi kita juga siap, tapi rakyat juga melihat. Makanya memang kita memang sengaja untuk membuka kepada publik bahwa pertama kita sudah kirim surat kepada Ketua AHY, mengirim surat kepada Bapak Presiden menanyakan apakah, karena Muldoko ini klaim-klaimnya adalah bahwa dia direstui Pak Lurah, didukung oleh sejumlah menteri. Ya kan yang merestui Pak Lurah kan dia tidak spesifik Pak Lurah itu siapa. Jangan-jangan Lurah tempatnya tinggal kan bisa aja. Ya. Nah jadi saya cuma bilang jadi begini. Johnny Allen aja yang keliru. Saya cuma bilang begini. Dulu saya jadi jubir di istana juga. Pernah juga di istana. Jubir presiden. Dulu mau nengok mertua lagi sakit di Jogja. Minta izin sama presiden 2 hari, mesti izin saya Pak, minta izin. Apa alasannya? Mau pergi nengok mertua lagi sakit keras. Dulu saya pernah juga menjadi calon ketua umum Partai Demokrat. Ya, waktu sama 2010. Pak Marzuki Ali. Saya minta izin juga sama presiden. Bapak Presiden mohon izin, saya mau bersaing untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat. Kalau waktu itu dia bilang, nggak usah, urus kerjamu aja, atau pilih jadi menteri atau jadi dia kira-kira bisa dong. Jadi kira-kira minta izinnya Pak Presiden, saya izin untuk makanya saya tanya Partai Demokrat. Saya pertanyaannya adalah sudah minta izin nggak Pak Muldoko ini kepada Presiden bahwa dia akan mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat. Kata seseorang ya di istana kan, udahlah jangan bawa Jokowi, cemen banget. Tapi kan saya ini bertanya. Kira-kira Pak Muldoko minta izin nggak? Seperti saya dulu minta izin kepada Pak Presiden pada waktu saya mau running untuk menjadi calon ketua, karena jabatan saya menteri waktu itu, pembantu Presiden. Boleh nggak? Kalau Presiden mengatakan jangan, kamu fokus aja kepada tugasmu sebagai menteri, atau suruh pilih saya jadi menteri atau jadi ketua, atau dia bilang silakan. Saya waktu itu Pak SBY memberi izin. Pak Jimli Asidiki itu memberikan pilihan seperti itu katanya. Kalau mau ngotot tetap mau jadi ketua umum Partai Demokrat yang pasti masih berkelahi, ya mohon Presiden pecat dulu sebagai SP. Ada pendapat Pak Jimli. Saya rasa itu pendapat yang bagus. Jadi pasti gitu. Ya jelas dong supaya Pak Jokowi juga tidak terseret-seret dalam soal ini. Ya kan? Kalau ini, tapi Muldoko bilang ini Muldoko, saya jangan dikaitkan dengan Pak Jokowi. Tapi waktu itu dia pakai lencana itu. Pejabat tinggi negara kan. Tapi kata peserta KLB kalau tidak lagi jadi KSP ya buat apa? Ya kira-kira memang motivasinya begitu. Karena dipikirnya karena Pak Muldoko KSP maka nanti hubungan dengan Menkumham mudah.
Ya begitu. Jadi apapun abal-abalnya di Deli Serdang itu, KLB itu nanti akan disahkan oleh Kumham, Menkumham. Kan kira-kira begitu senarionya. Bang Andi ya, kan Bang Andi juga seorang ilmuwan politik ya. Sebenarnya kan Muldoko mungkin berpikir bahwa take over itu akan lancar, ya, karena ada kekuasaan yang membackup. Tapi menurut Bang Andi ini blunder nggak? Blunder besar. Hari gini, di mana publik melihat, di mana Anda tidak bisa memonopoli informasi melalui kekuasaan, orang melihat, menonton. Coba bikin polling sekarang di mana-mana. Bikin polling. Siapa yang layak menjadi Ketua Umum Partai Demokrat? AHY atau Muldoko? Tiba-tiba Refli Harun jawabannya. Saya rasa publik akan melihat, ya AHY yang benar, ya begitu. Kalau bicara soal publik ya. Nah, sekarang kita, bagi saya, ini justru sebenarnya kasihan juga sama Pak Muldoko ini. Jenderal bintang 4, tapi mau-maunya jadi ketum abal-abal dari KLB abal-abal. Ya, tapi kan sederhananya, kalau Anda mau tetap on fire untuk 2024, kan begitu. Anda kan harus punya pegangan partai politik semacam Demokrat lah. Ya, tapi tidak dengan mengambil alih partai orang lain dengan berbasis kekuasaan dong. Ini persoalannya kan begini. Kalau bikin partai sendiri kan susah. Bikin partai sendiri dong, memang begitu. Kalau mau jadi presiden harus susah-susah. Dan sudah ada contohnya. Pak Prabowo bikin partai sendiri, Pak Wiranto bikin. Sebelumnya ada Edisi Derajat, ini jenderal semua nih. Ada lagi SBY bikin partainya sendiri. Tapi yang berhasil cuma SBY doang jadi presiden. Yang lain kan gagal. Ya kan, namanya usaha harus begitu dong. Jangan cari jalan pintas begitu aja, nggak membegal partai orang lain. Padahal kalau merebut Partai Demokrat kan sudah ada 54 anggota DPR, kan? Sudah ada anggota DPRD di seluruh Indonesia, kan murah jadinya. Gitu. Tapi begini loh, ini kita sekarang ingin melihat, apalagi dalam situasi pandemi sekarang ini. Bagi saya ini juga, kita seperti tidak ada hujan, tidak ada angin. Dalam situasi pandemi, ketika pemerintah harus fokus untuk menjalankan tugasnya, mengatasi pandemi dan krisis ekonomi, loh kok ada orang yang namanya dalam kedudukan KSP. Ya, kok KSP ini lingkaran paling dalam kepresidenan. Dia itu jabatan politik. Lalu melakukan gerakan-gerakan politik yang membuat kegaduhan luar biasa sekarang ini. Apa iya mestinya? Apa iya Pak Jokowi harus membiarkan orang-orang macam begini berada di lingkarannya? Tadi kan istilahnya pembiaran. Kalau memang masuk dalam skenario pembiaran. Bagaimana kalau skenario majelis tinggi tadi persetujuan? Ya, kalau rasanya mungkin nggak ya? Kami masih berbaik sangka. Kami masih berbaik sangka. KSP melakukan sebuah tindakan yang dramatis, karena ini kan pasti dramatis. Dalam bisa mengubah konstelasi politik dan lain sebagainya, tapi tidak atas bukan persetujuan saja, bisa juga ngomong, ya kan? Atau secara diam-diam menunjukkan gesture sesuatu kan? Kami masih berusaha untuk husnuzon, ya berbaik sangka. Nih, Bang Andi ya, saya tadi maunya panggil Daeng ya. Nah, kalau dibungkus itu Daeng ya. Bang Daeng. Gimana ya Bang Daeng ya? Saya kok rasanya aneh ya, kalau misalnya ada sebuah tindakan yang dramatis, mengambil alih partai orang lain, yang notabene saya bukan kader, dan saya pejabat pemerintahan setingkat menteri, nggak ngomong tuh rasanya nggak mungkin rasanya. Iya, saya juga pasti saya juga nggak bisa. Walaupun tidak begitu. Verbal, ngomong kan tidak harus verbal kan? Iya. Gitu. Karena saya juga membayangkan diri saya dulu ketika di istana juga. Itu tadi mau nengok mertua aja mesti izin saya. Kan kalau tidak minta izin, misalnya kan dicari kemana dia? 2 hari nggak kelihatan. Saya khawatir jangan-jangan malah Pak Presiden mau menggantikan Pak SBY. Sebagai majelis tinggi. Pokoknya kita masih berprasangka baik. Surat Ketua AHY kepada Pak Jokowi juga dengan berprasangka baik. Bahwa Pak Muldoko ini catut-catut nama Presiden aja. Tetapi kami siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Nah, itu dia di ranah hukum maupun juga tentu saja secara politik. Jadi waktu
waktu Pak SBY menyebutkan bahwa ada orang istana, dekat lingkaran istana mau mengambil alih Partai Demokrat, kudeta istilahnya waktu itu, AHY juga menyebutkan, saya mengatakan, ini analisis saya, wah ini Pak SBY sama AHY melakukan preemptive attack. Kan? Jadi sebelum diserang, nyerang duluan. Ya, lalu kemudian kita, gitu. Tapi kemudian kita disuruh, ini jangan-jangan apa namanya cuma bikin settingan ini Demokrat ini. Apa benar Muldoko begitu? Atau dibilang lagi playing victim. Lalu kemudian Pak Muldoko itu muncul dengan konferensi pers denying, membantah semua. Oh enggak, cuma ngopi-ngopi aja kok. Ketemu foto-foto, apalah segala macam. Ternyata kan benar semuanya. Karena informasi yang kami dapat memang akurat. Dan sekarang pun terbukti. Yang memberikan informasi siapa? Kader-kader kami sendiri kan. Kader yang bertemu, yang bertemu dengan Pak Muldoko. Oh, yang bertemu berapa orang? Waktu itu yang pertama ada 9 orang. 9 orang. Lalu kemudian ada pertemuan kedua lagi. Berapa orang? 1 orang aja. Salah satu petinggi Partai Demokrat yang kemudian diajak untuk mendukung KLB. Johnny Allen. Johnny Allen sudah di sana. Johnny Allen mengajak salah satu lagi petinggi Partai Demokrat. Siapa namanya? Nggak perlu disebutkan. Pokoknya ada ya. Posisinya wakil ketua umum. Oke. Jumlah petinggi itu berapa? 1. Enggak, maksudnya jumlah majelis tinggi. Enggak, majelis tinggi. Kalau majelis tinggi lain lagi, ini wakil ketua umum. Oh, wakil ketua umum. Wakil ketua umum. Berapa orang wakil ketua umum? Ada beberapa. Wakil ketua umum salah satu dari wakil ketua umum. DPP ya? DPP Partai Demokrat. Diundang untuk bertemu Pak Muldoko. Lalu apa insentifnya wakil ketua umum? Kan dia kan sudah wakil ketua umum. Enggak. Ya ingin diajak untuk mendukung KLB. Dipertemukan dengan Pak Muldoko. Ya, lalu kemudian bicara tentang KLB. Bahkan wakil ketua umum itu sempat bilang kepada Pak Muldoko. Pak Muldoko, kalau bicara soal KLB, itu akan merusak partai. Kalau Bapak mau menjadi calon presiden 2024, kenapa tidak datang langsung aja kepada Pak SBY? Utarakan niat jadi baik. AHY mau jadi calon presiden juga. Yang jelas artinya diperingatkan pada waktu itu. Masih lebih tinggi AHY. Jadi itulah sebabnya ketika kami dapat informasi dari kader-kader yang ketemu dan pertemuan yang kedua juga, kita yakin betul ini Pak Muldoko. 9 itu dari 9 yang diajak bertemu, 9 orang ya? 9 orang. Bertemu pun pakai simbol Demokrat ya? Di kamar hotel. Enggak, 9 itu kan angka Demokrat. Ya kan? 9 September. Ya, itulah hari kelahiran Pak 9 September 1949. Ya, itulah kemudian dijadikan hari lahir dari Partai Demokrat. Yang kata Johnny Allen nggak ikut tuh. Nggak ikut. Oh, katanya bukan pendiri. Itu nama Partai Demokrat dari Pak SBY. Lalu lambangnya itu ini. Bintang ini dari Pak SBY, emasnya dari Pak SBY. Ini gara-gara lagi on fire pakai baju Demokrat. Ya iyalah, biar orang tahu yang mana yang asli, mana yang abal-abal. Yang mana asli kader, mana abal-abal. Tapi begini, ada kritik juga orang terhadap AHY ini. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Saya kan sebagai pengamat juga boleh senang aja. Nanti saya jawab. Ada dua soal. Pertama, gimana sih kaderisasi di partai politik ini? Ini ada orang jadi mayor, ini apa-apa, frankly speaking. Jadi mayor, berhenti, nyalon pilkada DKI, ya kan? Gagal, dikasihkan ketua Bapilu, Kogasma, nggak berhasil juga, ya kan? 54 kursi kan turun jauh kan? Tiba-tiba dengan pengalaman politik 5 tahun dijadikan ketua umum, ya kan? Kan orang menganggap sama aja. Gitu. Gini. Ya. Jadi kita di Demokrat sudah memprediksi 2024 Tapi enak nih sama orang Bugis Bang Daeng ini. Dia omongkan apapun, oke. Tidak ada masalah. Ada jawabannya. Ada jawabannya. Jadi kita di Demokrat sudah memprediksi 2024 itu adalah saatnya untuk melakukan regenerasi kepemimpinan politik di negeri ini. 2020. Generasinya SBY, ya Ibu Megawati sudah. AHY sekarang 42 tahun. 42 tahun. Bagi 2024 kira-kira 45 tahun. Jadi pada saat itu kita harap kita memprediksikan bahwa
saatnya generasi muda kepemimpinan politik mulai tampil memimpin negeri ini. Karena itu maka Partai Demokrat juga harus mengantisipasi dengan melakukan regenerasi politik. Jadi itulah. Nah, saatnya melakukan regenerasi politik juga di Partai Demokrat. Pada saat itu dari semua kader Partai Demokrat yang siap menjadi lokomotif bagi Partai Demokrat adalah AHY. Sekarang mudah saja melihatnya. Polling deh. Bikin deh polling, semua polling yang independen tentang kepemimpinan nasional, yang termasuk juga kader-kader Partai Demokrat. Siapa yang paling unggul? AHY. Bagi kita begini, Partai Demokrat ini partai yang selalu calon presiden AHY nomor 6. Ya, kira-kira ada bilang nomor 6, ada yang bilang nomor 5, ada yang nomor 4. Setelah Prabowo, Ganjar sama Anies changeable. Ya. Kemudian Ridwan Kamil sama Sandiaga Uno changeable. Ada AHY. Ya, gitu kan? Ya, itulah. Tapi kan kata Muldoko kalau dia menduduki Partai Demokrat, Muldoko itu jadi nantinya. Muldoko 0,8%. Kan jauh sekali. Kan belum menjabat katanya. Sudah KSP loh. Enggak, maksudnya menjabat sebagai ketua umum partai. Nah, sekarang begini. Gitu. Di antara semua kader Partai Demokrat, Anda lihat, nggak ada lagi yang lain kecuali AHY. Memang Demokrat ini selalu melihat, sejak mulai awal, dia membutuhkan lokomotif. Lokomotifnya itu SBY, sejak dimulai didirikan. Lokomotif inilah menarik semua gerbong-gerbong Partai Demokrat dan membuat orang ingin masuk dalam gerbong-gerbong Partai Demokrat itu. Nah, sekarang kita mencari gerbong baru nih yang lebih mudah, yang siap untuk bersaing di 2024. Dan kita melihat sosoknya ada pada AHY. Terlepas urusannya dia anaknya Pak SBY atau bukan, tapi di antara semua AHY. Coba lihat misalnya Marzuki Ali, Johnny Allen, si Maxo Pakua, Darmisal, ada nggak namanya di polling-polling itu? Bisa nggak jadi lokomotif Partai Demokrat? Ya nggak bisa. Persoalannya di situ. Karena itu Muldoko mulai naik dia kalau dia pegang Partai Demokrat. Enggak juga. Ada yang Oke. Ini kritik yang pertama ya. Kritik kedua ya. Ini dianggap AHY elitis ya. Kalau partai-partai lain ketua-ketua umumnya kan agak flamboyan, ya Bang Andi kan flamboyan. Interview kita, oke, dan lain sebagainya. Tapi dengan AHY nggak begitu. Harus pakai katakanlah prosedur dan saya kadang-kadang berpikir ini orang politik kok kayak birokrat gitu ya. Nggak juga. Nggak juga ya. Nggak juga. Ini, tolong sampaikan kepada Mas AHY, ini Refli Harun yang ngomong ya. Ya, Refli Harun. Nggak juga. Karena begini. Gitu. Memang Pak Mas AHY kan tadinya di ketentaraan. Iya. Dia baru sampai mayor. Iya. Jadi di Indonesia ini ada jenderal kudeta mayor. Iya. Kalau di Myanmar, tapi mayor itu kepala daerah itu, wali kota. Oh, belum, biasanya letkol. Mayor. Oh, mayor. Jadi kalau di Myanmar, jenderal kudeta presiden. Kalau di Indonesia jenderal kudeta mayor. Ini agak aneh memang ini. Jadi dia dalam ketentaraan posisinya memang adalah masih tempur. Komandan batalion terakhir. Tapi Letkol Untung kan anak buahnya Brigjen tuh, Brigjen Sutarjo dan lain sebagainya. Nah, jadi beda ketika sudah masuk dalam Letkol kemudian jadi komandan Kodim, itu dia masuk teritorial. Ya dah. Jadi tempur, tapi dia terus beradaptasi cepat ke dalam dunia sipil. Dan sekarang kita lihat dia sudah lebih luas. Kalau komandan tempur kan memang tempur itu. Biasanya transisi politiknya itu masuk ke menjadi komandan Kodim dulu atau komandan Korem, di mana dia belajar teritorial, bertemu dengan tokoh masyarakat, bergaul dengan aktivis. Belum sempat. Maka langsung tiba-tiba running jadi calon gubernur DKI Jakarta. Tapi walaupun dia kalah, he lost Jakarta, the governorship. Tapi he gain Indonesia. Pollingnya setelah jadi gubernur, sebelum jadi ketua umum, sebelum jadi ketua umum, polling AHY sudah melejit bersaing dengan nama-nama yang tadi Anda sebut. Sebelum jadi ketua umum. Nah, karena itu ini menariknya fenomena AHY ini. Memang dia harus melakukan adjustment ke dalam dunia sipil, ke dalam dunia politik, bergaul dengan aktivis, bergaul dengan kader-kader yang lain, bergaul dengan tokoh masyarakat. Soalnya tiba-tiba ada pandemi. Jadi kita melakukan kongres itu bulan Maret itu tahun lalu, bersamaan dengan pandemi dan PSBB atau apa namanya yang mulai kan ganti-ganti terus istilahnya nih.
Itu yang menyebabkan kemudian yang tadinya dia mau keliling-keliling Indonesia, bertemu dengan macam-macam kader, melakukan silaturahmi, terpaksa harus lebih Kan sudah ketemu dengan calon pasangannya kan di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Akhirnya tetap harus melakukan bagaimanapun politik semacam itu. Mudah-mudahan kalau sudah vaksinasi, lalu situasi sudah agak baik, dia bisa lebih bergaul lagi lah dengan berbagai macam komponen bangsa. Yang mana jadi pemimpin bangsa harus bisa. Saya juga mengatakan begitu sama beliau. Dan memang orangnya cerdas dan mau belajar, humble. Cuma ada pandemi melalui Bang Andi, mudah-mudahan mau diinterview di Refli Harun. Nanti saya kasih tahu. Itu. Pokoknya kita layani tempatnya dimanapun ya. Dan bilang sama dia, ngomongnya harus begini. Nggak boleh begini-begini. Jadi begini, Bang Andi, kan Bang Andi mau rapat ya katanya? Ya, betul. Jadi gini, saya bagaimanapun kan kalau politikus tuh mana ada politikus bicara the worst skenario kan? Kami pasti menang. Betul, kan begitu. Betul. Tapi ya bagaimanapun kalau orang hukum kan selalu bicara tentang kalau ada the worst skenario-nya. Nah, kalau the worst skenario-nya katakanlah istana berpihak, Menkumham pasti berpihak, ya kan? Pengadilan questionable sampai sekarang kan? Itu apa yang mau dilakukan oleh nanti jangan-jangan terbalik. Kata Muldoko dan KLB bilang, yang gerombolan sana bukan yang ini. Yang jelas kita hope for the best, prepare for the worst. Nah, prepare for the worst-nya itu apa? Kita lawan. Lawan ya. Every step of the way. Lawannya itu nggak bisa secara hukum. Every step of the way. Itu kira-kira begitu. Mau lawan politik, mau lawan hukum gitu ya. Betul. Tapi saya rasa publik juga melihat kita, istilah kami, kita berkoalisi dengan rakyat lah. Dengan biar rakyat melihat langsung. Tahun 96, Megawati digusur oleh Suryadi dengan backup kekuasaan. Kemudian Pak Ibu Megawati bikin partai sendiri. Tapi setelah itu simpati rakyat. Partainya baru. Iya, simpati rakyat luar biasa. Ketika pemilu 99 dibuka secara demokratis, yang menang PDIP. Artinya adalah hati-hati bermain dengan kekuasaan. Nanti katanya begitu juga. Kalau begitu aja. Jadi nanti Demokrat untuk Pak Muldoko, Demokrat Perjuangan untuk AHY. Tapi sekali lagi, hati-hati bermain dengan kekuasaan. Menggunakan kekuasaan. Kekuasaan itu amanah. Ketika dilakukan secara berlebihan, apalagi kalau itu mengandung abuse of power, publik akan menentang dan akan melawan bersama-sama kami di Partai Demokrat. Iya, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita lihat tentang public opinion ya, sepertinya memang Bang Andi dan AHY SBY leading ya. Maka alhamdulillah ada yang bilang dari Joman itu kan orang Jokowi mania, bilang, waduh ini Muldoko masuk trap katanya. Trap hanya untuk mempopulerkan AHY. Jadi trap SBY dalam mempopulerkan AHY. Memang begitu? Iya, tapi kan bukan kami yang menciptakan itu. Kami melawan itu. Jadi kalau kemudian publik bersimpati dan bahkan berempati kepada kami, kepada AHY, kepada SBY, ya itulah akibat aksi reaksi terhadap permainan penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Nah, jadi bukan jenderal junior masuk trap jenderal senior, enggak ya? Sekali lagi saya katakan ini mestinya ada yang beritahu Pak Muldoko. Kalau ada, mestinya kawan yang baik itu adalah kawan yang bisa memberitahu jangan lakukan semacam itu. Oh, by the way, Pak Gatot Nurmantio katanya juga sempat ditawar-tawari jadi ketua umum Partai Demokrat. Padahal Pak Gatot jauh lebih beretika kalau dia ngambil. Dia bilang, saya tolak karena dia bilang ini moralitas, soal moralitas. Saya dulu dibesarkan oleh Pak SBY. Jadi kalau begitu Pak Gatot boleh dong daftar ke Demokrat untuk jadi calon presiden. Oh, nanti kita lihat proses itu, nanti kita lihat secara, artinya kita saya terbuka saja nanti untuk ke depan bagaimana. Agennya Pak Gatot. Ya, tapi yang jelas bahwa kita berterima kasih dengan jiwa besar dan kesatriaan dan moralitas
seorang jenderal namanya Pak Gatot. Ya. Ya, beda dengan jenderal satu itu. Yang besarkan juga Pak SBY. Oke. Tapi Ya, tapi Pak kacang SBY lupa kan katanya lanjaran. dia menyesal, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitu dia bilang. Ternyata beliau menyadari salah pilih dulu itu. Orang macam begini mestinya tidak pilih. Oke, Bang. Terakhir ini ya, Bang Daeng ya terakhir ya. Kalau Abang menjadi Muldoko dulu, apa yang Abang akan lakukan? Itu satu. Nanti ada pertanyaan kedua. Kalau sekarang ini, Iya. saya tidak mau. Ini dia sudah kepala basah. Hmm. Sudah, kalau dia belum, tadinya kita berharap ketika ketahuan itu, ya makanya muncul lagu itu, oh kamu ketahuan. Dia mengurungkan niatnya. Oke. Waktu itu. Tapi udah tiba-tiba dia lanjut terus. Mungkin karena kepalang basah, mungkin sudah ada biaya-biaya yang sudah keluar, apa segala macam. Akhirnya dia terima. Nah, kalau sudah semacam begini, sudah kasep kata, sudah terlambat. Jadi there is no point of return. Gitu. Ya tapi bisa aja kalau dia tiba-tiba kemudian ya melihat mengurungkan langkahnya atau mengatakan sudahlah aku ini tapi kan benar belum dijawab. Andai Bang Andi sekarang jadi Muldoko. Saya nggak bisa. Kalau saya nggak mungkin melakukan itu. Okay. Kalau saya nggak mungkin melakukan. Loyalitas itu harus ada dalam hidup ini. Oke. Sekarang kalau Bang Andi jadi Jokowi. Kalau saya jadi Jokowi, saya hentikan. Saya akan mengatakan, jangan ganggu partai orang. Bikin partai sendiri kalau mau bikin partai. Ya sekarang sudah terjadi misalnya. Ini kan dalam kondisi yang sudah kadung begini. Sudah ada KLB, dia diangkat sebagai ketua umum, dan ini ada Jokowi. Ya mestinya supaya kalau Jokowi tidak terseret-seret namanya, ya berhenti dari kekuasaan dong. Jadi warga negara biasa. AHY juga warga negara biasa. Kan itu tidak direktif itu, berhenti dari kekuasaan. Saya berhentikan Anda. Ya, tentu saja begitu mestinya. Gitu ya. Tapi kan saya bukan Pak Jokowi. Misalnya kalau orang Bugis yang sudah berakulturasi dengan budaya mayoritas. Lama di Jogja. Istri orang Jawa. Lama di Jogja. Kata kawan itu, istriku pun sudah kupanggil Jeng. Jeng. Ya Bang Andi, terima kasih banyak. Senang bisa di sini. Mudah-mudahan kita bisa bicara-bicara lagi yang lain ya. Baik. Apalagi Bang Andi ini kan narasumber yang asik ya, yang harusnya banyak dimintai pendapat. Tapi pesan kepada AHY tolong disampaikan AHY interview sama Refli Harun ya. Siap. Oke ya, baik. Sobat Hero sekalian, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bang Andi Malarangeng. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang terjadi dengan Partai Demokrat bisa segera diselesaikan secara baik. Amin. Tapi tidak hanya baik, konstitusional ya, beradab, beretika ya, dan juga memelihara demokrasi, konstitusi dan hak asasi kita semua. Itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaprin, dicecar, diuber pula di jalur hukum. Karena channel ini adalah channel yang mengancam moral dan mengancam. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, mantap.